Puncak gunung es korupsi tambang. Kasus dugaan mega korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 217 triliun rupiah hanya puncak dari gunung es kusutnya tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA, hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi. Melibatkan pelaku mulai dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Modusnya sangatlah luas dan beragam, mulai dari kong kali kong dalam pemberian izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung pernah menyebut setidaknya ada 14 modus operandi. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasus dan memeriksa para saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Mega korupsi PT Timah mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, sekitar 10% dari APBN, dan menyeret nama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dengan kerugian 271 triliun rupiah, itu baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya. Keterlibatan orang dalam terlihat dalam masuknya ex-dirut, dirut keuangan, dan dirut operasional PT Timah dalam daftar tersangka. Dari pemeriksaan Kejagung, terungkap peran Netel Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.000 hektar luas lahan PT Timah yang memiliki IUP 88.900 hektar, sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari sektor uang pertambangan yang menjadi lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dan kekayaan tak masuk akal. Ironisnya, dari data kemiskinan BPS Maret 2023, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi kaya tambang justru dibarengi naiknya angka kemiskinan masyarakat di daerah itu. Muara dari semua ini adalah buruknya tata kelola kekayaan tambang, mulai dari hulu hingga hilir. Sejak lama, sejumlah lembaga mensinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya backingan aparat, dan kong kali kong dengan pejabat. Kementerian SDM pernah merilis data lebih dari 2.700 titik penambangan ilegal di seluruh Indonesia. Data Ditjen Minerba 2017 dari 8.588 pertambangan, 2.198 ton clear dan clear. KPK juga mengidentifikasi dari sekitar 11.000 izin tambang di seluruh Indonesia, 3.772 izinnya bermasalah dan dicurigai terjadi korupsi melibatkan kepala daerah dan pemberi izin. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun.